Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang kejadian bahagia apa aja yang kamu ubah energimu di minggu ini untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini para Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Capri. Yang pertama kita akan cek dulu energinya kamu, energi utama kamu di minggu ini. Aku lihat sih untuk di minggu ini ya, para Capri sepertinya energinya tentang kerjasama ya, kerjasama, teamwork di sini, untuk lebih bersikap kooperatif juga ya. Energi kreativitasnya juga lagi tinggi tentang komunikasi, realisasi ya, dan tujuan-tujuan yang bersifat umum di sini ya. Terus yang kedua Kak, kejadian bahagianya apa kira-kira yang akan terjadi sama Capri di minggu ini? Kejadian bahagianya itu salah satunya mungkin di sini terhindarnya kamu dari orang-orang yang bersikap tricky sama kamu ya, orang-orang yang terlalu bertaktik sama kamu, orang-orang yang bisa membuat kamu jadi memandang rendah atau memberikan penghargaan rendah terhadap dirimu sendiri ya, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang pokoknya di sini toxic sama kamu gitu ya. Makanya tadi kan kalau aku lihat energi utama kamu adalah tentang kerjasama, untuk bersikap yang kooperatif ya. Artinya di sini kamu di minggu ini akan terlibat dengan banyak orang seharusnya ya. Ketika banyak orang terlibat dalam kehidupannya kamu ya, peluang kan macem-macem tuh orang yang masuk dalam kehidupan kamu. Otomatis ada yang baik, ada yang toksik, ada yang apa ya, baik banget, ada yang juga jahat atau jelek juga, jelek banget gitu ya kelakuannya, sifatnya. Sehingga di sini kejadian bahagianya bahwa kamu akan apa ya, mendapatkan perlindungan sih dari yang jelek-jeleknya, yang jahat-jahatnya, yang toksik-toksiknya gitu ya. Terus yang ketiga, dari mana kejadian ini datang Capri? Aku lihat sih kejadian ini datangnya dari karena apa ya? Karena kamu ini kan tanggung jawabnya banyak, ya bebannya banyak, tekanannya banyak, sehingga banyak hal pula yang harus kamu lakukan atas tanggung jawab ini, atas beban ini, atas tekanan hidup ini gitu. Sehingga banyak hal yang harus kamu lakukan. Ya, ketika kamu melakukan banyak hal, kamu terlibat dengan banyak orang. Tadi otomatis juga kamu akan bertemu dengan berbagai macam sifat dan watak orang ya, termasuk yang toksik tadi gitu. Itu kejadian itu datangnya di situ. Cuma karena semesta, Tuhan sayang sama kamu, masih melindungi kamu Capri, kamu dijauhkan dari yang toksik gitu. Terus yang keempat, nah ini siapa aja akan terlibat sama kamu. Jadi biar kamu tahu kan bahwa aku tuh harus mengantisipasi siapa nih Kak di minggu ini ya. Tapi nanti kita akan lihat juga apa sih yang harus kamu hindari ya. Aku lihat siapa yang terlibat sama kamu di minggu ini kebanyakan adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai materi yang apa ya, secara materi lebih dari kamu. Tapi entahlah apakah mereka ada iri sama kamu gitu ya, atau mereka nggak suka melihat kamu ini juga menuju kemajuan atau perkembangan seperti di level kehidupan mereka ya. Sehingga ini ada ketoksikan dari orang yang terlibat ini tadi sampai ke kamu kan gitu. Cuma karena kamu dilindungi, itulah kejadian bahagianya. Semesta baik banget, semesta melindungi kamu dari orang-orang yang sok kaya, sok punya, sok berduit ya, sok mereka yang paling harus bahagia sendiri, orang lain nggak boleh gitu ya. Kalau bisa cuma mereka yang kaya sendiri, kamu nggak boleh gitu. Itu yang akan banyak terlibat sama kamu. Terus yang kelima, apa yang semesta sedang bawa untukmu ya. Semesta sebenarnya sedang membawa kemenangan untukmu Capri. Cuma pandai-pandainya kamu di dalam
mengatur kepercayaan dirimu di sini. Karena sukses ataupun dalam meraih suatu pencapaian itu juga butuh kepercayaan diri yang tinggi agar orang-orang yakin dan percaya bahwa kita layak berada di posisi itu. Jangan kita ini secara kemampuan layak, tapi karena kita nggak pede, orang-orang jadi memandang rendah kita kayak dia itu nggak pantas, ngomong aja nggak bisa ya. Dia itu nggak pantas di sini mendapatkan posisi itu. Dia aja di sini nggak punya gitu loh, nggak punya tampang untuk itu gitu ya. Untuk dipandang sebagai orang kaya itu nggak punya tampangnya di sini ya. Pede aja kamu ya, kamu kuncinya harus pede karena semesta membawa kemenangan dan pencapaian bagi kamu. Terus yang keenam, gimana perasaan kamu di minggu ini ya. Perasaan Capri di minggu ini kalau aku lihat ya terkadang tuh kayak harus lebih berhati-hati aja sih kak gitu ya, bahwa ternyata di sekitaran kita banyak tuh orang-orang licik, toxic ya, yang biasa aku katakan tuh kayak the fox gitu ya, yang kayak rubah, orang-orang yang suka membawa konflik ke dalam kehidupan kita ya. Terkadang juga ada loh orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan kita, itu yang terkadang bikin perasaanmu jadi lumayan gelisah gitu ya. Terus yang ketujuh, dampak jangka dekatnya ini untuk kamu apa dari kejadian bahagia yang kamu terhindar dari yang toksik ini? Mungkin di sini dampak jangka dekatnya buat Capri adalah bahwa setidaknya kamu bisa merayakan hal-hal kecil di dalam kehidupanmu, karena ini orang-orang toksik tuh kayak diubah alurnya untuk tidak mendekati kamu oleh semesta gitu ya, sehingga akan banyak hal-hal yang romantis, membahagiakan, kestabilan ya, yang akan kamu rasakan, support dan dukungan dari orang-orang terdekat yang benar-benar menghargai kamu, nggak lagi dihalang-halangi oleh si toxic ini, hasut sana, hasut sini, untuk nggak boleh baik sama Capri, untuk nggak support Capri, itu nggak ada mereka ini ya. Terus yang kedelapan, hal apa saja yang perlu kamu hindari di minggu ini ya. Yang perlu kamu hindari sih di minggu ini, kalau aku lihat kamu perlu banget menghindari yang namanya merasa lebih kuat, lebih berpower, lebih lah gitu, yang berujung kepada kesombongan ya. Karena di sini memang tadi kamu menghadapi orang-orang yang terlibat sama kamu adalah orang-orang yang toksik tadi ya. Jadi jangan sekali-kali kamu ujung-ujungnya jadi kayak mereka. Ketika kamu sudah selesai menghadapi mereka, jangan kamu jadi kayak mereka pada endingnya gitu. Jadi jangan merasa yang paling segala-galanya ya, sehingga biasanya kan ada julukan si paling itu kak ya. Jangan jadi yang seperti itu, hindari ya kesombongan. Terus yang ke-9, pesan semesta buat Capri apa di minggu ini kak? Pesannya buat Capri sih di sini pokoknya tetap berani ya, tetap jadi orang yang berani, punya power boleh, overpower nggak boleh, memanfaatkan orang lain. Tetap kuat, tetap kejar kesuksesan yang kamu mau gitu. Terserah orang lain mau ngomong apa, jangan terlalu kamu pikirkan ya, hindari aja si toxic itu. Terus yang ke-10, hasil akhirnya di minggu ini gimana kak buat Capri? Hasil akhirnya ya, kalau aku lihat sih hasil akhirnya di sini segala sesuatu akan berubah dengan begitu cepat, sehingga persiapkan dirimu untuk perubahan-perubahan yang terjadi nantinya gitu setelah kejadian bahagia ini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua ya di minggu ini. Energi paling kuat itu ada dari sesama Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Virgo, Leo, Aries, Sagi, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.